terus tiba-tiba badan aku langsung ditarik ke kasur gitu. Terus aku berusaha dorong badan Naya, tapi kan posisi badan Naya kan kuat kan. Aku kalah sama tenaga Ayah, ya udah aku dikitin Naya. Pertama kalinya. Berapa kali totalnya? 18. 18 kali? Iya, itu kan waktu dari SMP. Soalnya kan aku masih mikir, kenapa jadi kan cewek Kak, udah kelas 6 yang paling bontot. Oh, cewek juga? Cewek itu. Tapi itu ibu udah tanya? Hampir doang. Hampir, di depan aku dia hampir kena. Cuma karena dia anaknya berani, apa namanya, bandel apa. Jadi gak bisa, dia lebih galak. Oh, lebih galak? Galak ya, dia kalau sama ayahnya galak, berantem. Gak akur. Gak akur, makanya itu. Tapi kadang-kadang kita yang namanya ibu walaupun segalak-galaknya anak kayak ini, kalau dia berdua di rumah tuh pasti aku udah ngerasa khawatir. Katanya apa Bu? Pasti tanya Bu, hampirnya gimana? Dia nggak cerita, dia cerita ke kakaknya. Gimana ceritanya? Pas kan aku sama Mama kan lagi beli sayur. Nah terus tiba-tiba dia ada orang ini lagi nginjekin badan ayahnya. Terus itu tiba-tiba kayak diajak gitu ditutup doang pintunya tapi nggak dikunci. Terus itu abis itu mau, katanya nggak mau, apaan sih, orang aku nggak mau juga digituin, bentar. Oh, terus nggak dilakuin? Nggak lama aku sama Mama datang, jadi nggak kejadian. Itu pertama kali? Iya, tapi cuma sekali doang? 2. Yang sekali lagi? Sekali lagi pas dia lagi di luar, lagi main HP. Aku sama Mama pergi nyari makan malam itu, posisinya tuh habis selesai Isya, jam 8-an. Terus tiba-tiba Ayah di dalam. Terus aku lihat posisi kasur tuh beda, karena kan aku yang beresin. Terus aku curiga, tadinya lagi main HP, tiba-tiba nih lagi di kamar mandi. Terus aku nanya, ngapain? Terus enggak ngapain-ngapain. Terus Ayah juga lagi benerin gesper gitu. Terus aku bilang lu di sama Ayah, enggak kok, enggak, apa sih orang nggak berani gitu. Sudah besok aku di mana sama dia, besoknya pas Isa, pas Mama nggak ada, di lapak jualan. Kok lu jujur dah kalau digituin sama Ayah? Gue sih enggak gitu. Tapi pas bilang sama Mama cuma bilang hampir, kok gitu ngomongnya beda. Berarti adik kamu kena? Iya, tadi kan dia marah-marah, Kak, lu kok mau banget jujur sih sama Mama. Gue sih enggak gitu. Berarti pernah dia ngomong kan? Aku baru tahu loh Kak. Dia pernah kena sekali? Pernah nggak, Kak? Dia bilang kakak punya firasat kalau pernah kena sekali, tapi bilang enggak, Bu. Kita bentak ke kakak karena kakak udah jujur sama Mama kalau Ayah pernah gitu ke kakak. Oh, jadi adiknya juga kena, Bu? Barusan dia ngomong pernah sekali. Kan kakak pernah bilang ke Mama, tapi Mama nggak pernah enggak. Oh, cuma banyak pikiran jadi nggak. Iya, kita banyak pikir jadi nggak terlalu fokus. Iya, aku fokus. fokusnya kan ke sini. Iya. Tapi nggak sekalian di visum Bu kemarin? Enggak. Soalnya aku kan ke dia Kak. Oke. Kayak sih pernah kena, karena kita dia bentak-bentak, kenapa sih lu jujur banget sama Mama? Kalau gue sih enggak gitu. Aku curiganya di situ. Oke. Ya kita nggak belum tahu ya. Soalnya dia ngomongin kayak gitu ke kakaknya. Harusnya visum juga sih Bu. Pengennya Kak. Oke. Nah terus Bu, posisinya kalau misalnya nih Bu malam, ini kan sekarang masih jam 3 sore. Dia di mana? Dia suka di rumah. Sekarang di rumah terus. Oh, di rumah terus? Di rumah terus. Oh, jadi dia nggak kemana-mana? Enggak, sekarang jarang nyari kelapa. Oke. Dia jadi kayak orang ketakutan, kayak orang linglung. Oh, oke.
Nah terus Pak RT, Ibu ada nomor teleponnya? Nggak, aku nggak lapor ke RT saat itu. Nggak lapor, nggak apa-apa. Nanti kita yang bantu. Ada nomor telepon Pak RT? Nggak ada, Kak. Nggak ada juga? Karena kan baru kan. Baru berapa lama emang? Nggak, dari bulan apa yang aku digusur? April ya? Februari ya? Februari. Enggak, Maret. Bulan Maret. Tapi Ibu udah lapor sama RT kan? Udah. Oh iya. Untuk tinggal di sana? Iya, kita cuma numpang tinggal, soalnya kan kakak kita DKI. Iya, oke. Jadi intinya Pak RT mengetahui keberadaan Ibu lah ya di sana. Oh, ya Allah. Alhamdulillah ini udah azan. Oke, jadi gini aja Bu, nanti kita coba koordinasi sama Bu Lia, Bu. Ya. Nanti ini kan on the way ke rumahku cuma setengah jam ya dari rumah Ibu. Nanti kita koordinasi seperti apa. Kalau mauku sih mauku ya, sekali lagi ya Mas, kita kayak penggerbekan kayak waktu itu ya. Jadi kita gerebek kita tanyain, terus kita tunjukin bukti rekamannya, dia ada pengakuan, langsung kita bawa, minta tolong sama didampingi Babinsa ya Mas, sama Babin Kaptipmas ya, gitu ya. Kalau dari Ibu gimana maunya? Ikutin kita aja? Ikutin aja, terserah kita. Emang udah ibaratnya udah capek untuk berpura-pura. Oke. Udah capek untuk kayak ibaratnya kedua main drama udah. Ya Allah Kak, kapan sih itu? Oke. Jadi kita udah capek. Jadi Ibu memberikan kuasa ke kita ya, gitu secara sadar ya. Oke. Guys, jadi itu aja. Nanti kita nyampe rumah lebih enak kan ngomong Abulia di rumah ya. Jadi lebih leluasa. Nanti kita jelasin kronologisnya sama Ibu Lia Latifah selaku dari Ketua Komnas Perlindungan Anak ya. Jadi semoga sekali lagi kita mendapatkan titik terang, dan buat saya ya pribadi ini tuh lebih cepat lebih baik, karena kalau misalnya kita undur besok kita nggak pernah tahu itu bisa kabur, walaupun istrinya ini anaknya, tetap gimana pun kalau orang bersalah dia akan memikirkan dirinya sendiri, akan menyelamatkan menyelamatkan dirinya agar tidak dipenjara gitu. Pasti rasa takut itu ada. Nah, gimana caranya? Ini kita nanti meminta pengakuan terhadap dia atas apa bukti yang sudah kita dapatkan, gitu Bu. Tapi harus tetap pendampingan dari RT, RW dan aparat setempat, gitu ya Bu ya. Biar enak nanti kita coba. Semoga nanti dibantu sama Ibu Lia juga ya Mas untuk melakukan pendampingan. Tapi kalau emang Bu Lia pun tidak bisa, ya kalau bisa sih kita tetap jalan Mas. Gitu kan, kita sesuai dengan rules. Bener nggak? Udah ada LP juga. Gitu aja ya. Lembang ya? Kenapa? Nah, ini biasa ayahnya kalau belanja kelapa di daerah sini kalau malam. Oh gitu. Jadi emang kerjaannya cuman itu aja Bu, jual kelapa? Nyari kelapa, iya udah nggak ada lagi. Nggak ada kerja? Jadi kadang malam tuh dia ibaratnya udah kayak kalong, malam muter nyari kelapa atau apa, nanti pagi sampai siang tidur. Jadi jam segini dia tidur? Nah, hari ini dia lagi nggak tahu kemana tumbenan, nggak ada di rumah. Katanya sih itu apa namanya, nunjuk temennya sakit. Nengokin temennya ke rumah sakit. Tapi suami Ibu belum tahu nih ya Bu? Belum. Dia masih tahunya baik-baik aja? Baik-baik aja, kita pura-pura ini. Tapi udah punya rasa curiga sih kalau dia mau dipenjara. Tahu dari mana? Bilang ke aku. Dibilang gimana? Katanya, kayaknya ayah punya perasaan kalau ayah pengen dipenjara, terus mama bakal nyariin ayah. Oh, kata dia gitu? Terus dia juga pengen balik ke kampung dulu. Dia ngomong pengen ke kampung-kampung. Kampungnya di Medan tahu? Kurang tahu, tapi kan di sini banyak sepupunya. Tapi nggak jaminan Mas. Iya kan? Jaga-jaga ya? Iya, jaga-jaga. Cuman dia juga nggak bisa kemana-mana Kak. Dia nggak ada saudara lagi. Sedangkan ada kan marganya Nasution, sedangkan hampir semua nggak ada, udah pada tahu. Udah pada tahu kelakuannya dia. Tapi kan kita nggak tahu Bu, entah mungkin dilindungi atau seperti apa. Ada kita kasus yang kayak gini dilindungi juga sama yang parahnya lagi, ini yang ngelakuin aki-aki lagi gitu. Terus dilindungi sama anaknya, sama saudara-saudaranya, kan harusnya dia dilaporin malah dilindungi gitu. Jadi keadilan sampai detik ini belum ditegakkan, padahal sudah ada DPO, daftar pencarian orang, kayak gitu. Nanti anak Ibu bisa dikoordinasikan ya? Yang cowok tadi udah tahu Bu? Dia tahu, makanya dia bilang kalau ayah nanya bilang mama nggak tahu gitu aja. Dia tahu, malu kapan sih mah ayah dimasukin. Oh, oke. Cuma dia ibaratnya dia ngikutin saya, ngikutin drama. Oke. Itu semua pada tahu ayahnya kayak apa, udah ngikutin aja. Jadi
ya baik-baikin Ayah aja lah selama Ayah masih di luar gitu ya. Ya udah, jadi aku udah gemes sih sebenarnya, tapi ya nanti kita coba ikutin dulu alurnya ya. Kalau emang Bu Lia tidak bisa ada pendampingan, kan takutnya beliau sibuk ya, karena ada yang urgent juga, kasus-kasus yang lain gitu. Karena ini aku dapat laporan mendadak loh Bu tadi malam. Jadi si Mas yang tadi itu ngelapornya kemarin ya Mas ya? Iya betul. Ngelapornya kemarin malam. Terus aku mikir kok ini banget, urgent banget. Saya tanya lokasinya di Tangerang, emang karena rumah kita di Tangerang kan? Jadi dekat. Iya dekat. Jadi oh ya udah, kita makanya bikin janjian langsung di follow up gitu. Jadi itu bisa nyampe ke Mas itu gimana Bu? Nggak tahu itu yang tukang es teh manis mungkin bosnya kali atau gimana. Katanya dibaca sama tim kakak. Tadi ini mau nggak kan biasa gua lu gitu kan, mau nggak gua DM Mbak Novi nih, kata Novi berarti suka bantuin ini. Ya udah, mungkin aja bisa bantu Val. Ya udah, lu mau kok? Iya. Gitu. Oh, Ibu cerita sama dia akhirnya? Iya, dia cerita. Oh, terus yaudah, akhirnya dia bilang mau minta bantuan Teh Novi gitu. Terus akhirnya? Dia DM, terus tahu kemarin, kok nih gue udah dapet jawabannya nih, nanti disiap-siap gini-gini gitu. Oke. Ini besok kamu masih sekolah ya? Ujian online. Masih ulang online dia. Oh, ujian online ya? Ngikutin online. Cuma kan kemarin kan di surat BK dia bilang mau ngundurin diri. Cuman kita nggak tahu ya, kan dikira kemarin masih 5 bulan Kak. Ini kan berarti kan 13 Desember kan kemungkinan ini ya udah lahir. Mungkin bisa nggak ya ke sekolah? Bisa dong minta dispensasi Bu. Dispensasi ya, soalnya kan tapi di suratnya dia udah mundurin diri gitu kan. Tapi kan masih cuma nulis doang di surat BK. Kalau saranku nanti kita sama-sama aku bantuin ya Bu ya. Datang ke sekolah kita minta dispensasi Bu. Setidaknya ya meminta keringanan, ini kan dia juga nggak mau seperti ini gitu loh. Kecuali beda halnya kenakalan anak remaja yang dibuat sendiri gitu loh Bu. Semoga sih nanti bisa ya kita minta toleransi sama pihak gurunya. Aku yakin sih insya Allah gurunya baik-baik sih, mengerti bahwa ini adalah ujian gitu. Ya itu aja nih, kita udah mau deket guys. Jadi nanti tunggu follow up ya terkait kasus ini. Aku sih pengennya hari ini selesai. Bukan kita gedebak-gedebuk, tapi ini aku lebih mikirin di mana pelakunya ini bisa kabur. Itu hanya itu sih gitu. Yang kita takutkan hanya itu. Kalau udah kabur itu biasanya udah sulit untuk ditemukan. Jadi nanti dicari betul. Nanti kita bingung nyarinya di mana gitu. Apalagi kalau udah keluar daerah dari Tangerang atau Jakarta. Apalagi Medan, kita udah nggak ada wewenang di sana gitu. Udah susah nyarinya. Harus kemana juga kita nggak tahu nanti di Medannya. Ibu belum pernah ke kampungnya ya Bu? Belum pernah. Selama menikah? Iya. Berapa tahun Bu nikah? 17 sampai 18. 18 tahun. 18 tahun. Oh, Ibu selama 18 tahun itu nggak ada gelagat curiga suaminya aneh-aneh Bu? Nggak ada. Biasa aja. Biasa aja. Cuma yang gitu doang paling marah. Jadi kita udah biasa lah gitu. Cuma untuk gelagat kayak gini nggak ada. Jadi dia tuh kalau ngomong manis. Oh, sama Ibu? Iya, ibaratnya biasa, sama orang juga manis. Terus dia tuh ibarat cenderung gini. Kalau ngomong tuh terlalu tinggi, ngebanggain diri dia sendiri. Tuh, dia tipe orang yang seperti itu. Kayak gimana Bu contohnya? Gimana ya Kak? Kakak kalau ngomong, ayah kalau ngomong kalau tinggi hati gimana ya? Tahu. Ya misalnya, dulu ayah mah banyak duit gitu misalnya. Terus tuh lihat tuh ayah apa ya? Bela-bela. Tuh ayah lihat tuh, dibilang ganteng kan. Untung tuh mamamu punya kayak ayah, baca kayak gitulah. Jadi terlalu menyombongkan diri sendiri gitu loh Kak, ibarat. Okay. Jadi emang tabiatnya kayak gitu ya? Ya udah oke nih, kita dikit lagi udah mau sampai. Jadi nanti ikutin terus ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu. Ini LP-nya di tantenya. Ini lagi aku minta, karena kan handphonenya ini sempat rusak, ada di counter. Ini rekamannya aja baru aku tebus handphonenya gitu. Terus tapi itu rekamannya nggak jelas, itu suaranya kurang jelas, berisik ya. Iya. Tapi ada yang jelas kan? Ada yang terus jelas itu Bu.
Oh, laporannya itu bulan apa? Kapan? Bulan November ini. Bulan November ini udah tanggal 11, udah 3 mingguan ya, nggak jalan-jalan, Bu. Ibu mau ngomong langsung sama ibu kandungnya, sama korban? Boleh. Nih, Boleh. Sama korban. Bu, ini aku izin sambil record ya, Bu. Boleh. Ayo. Halo Bu. Halo. Ya, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ini korban. Ini korban. Bilang. Saya mau tanya, itu kronologi kejadiannya apa, Bu? Lagi kejadian. Bilang ini korban. Ini korban. Ini aku korban Bu. Oh, ini korban. Iya. Korbannya siapa namanya? Kelas berapa? Aku kelas 11. Kelas 11. SMA berarti ya? Iya. Itu kejadiannya kapan? Waktu kapan itu ayahnya ini mulai mencoba merayu? Itu kapan? Pas kalau untuk merayu itu dari SD, karena waktu SD cuma dipegang-pegang doang. Dari kelas 4. Yang dipegang itu apanya yang dipegang? Badan doang. Dari kelas 4. Terus 5. Terus lanjut lagi ke SMP. SMP itu masih dipegang-pegang juga. Ya. Ayah belum melakuin apapun. Pas kelas 7. Kenapa kamu nggak bilang sama ibu kamu? Karena kita Waktu SD. takut. Oke. Iya. Terus pas SMP, pas aku kelas 7, ayah ngelakuin itu ke aku. berarti dari sejak kamu SMP? Iya. Pertamanya gimana? Kamu dirayu, diancam atau dipaksa? Dirayu. Dirayu sama ayah kamu. Terus ayah tuh cuma ngelakuin itu doang satu kali. Langsung menyetubuhi gitu? Enggak, belum, masih megang-megang gitu. Masih pegang-pegang. Terus? Iya, baru pas COVID, ayah udah nggak lakuin itu lagi. Nah, pas aku SMA, ayah ngelakuin itu. Lakuin apa? Itunya ngelakuin apa? Persetubuhan. Iya. Itu di mana dilakukannya? Di rumah. Karena posisi kan di rumah juga lagi sepi. Aku juga nggak tahu kalau ayah ngelakuin itu. Karena kan mama dagang pagi sampai malam. Posisinya itu aku lagi pulang sekolah. Terus tiba-tiba aku dipanggil sama ayah, "Kak, sini dah." Habis itu aku bilang, "Ya, kenapa ya?" Terus tiba-tiba pas ayah bangun dari tempat tidurnya, ayah langsung langsung kunci pintu. Terus aku di situ mau ngapain ya? Terus ayah langsung udah kamu ikut aja kan gitu kan. Terus itu tiba-tiba badan aku ditarik ke kasur. Terus itu ayah mau buka celana aku, terus itu aku udah berusaha dorong badan ayah, tapi posisi badan ayah itu sangat kuat. Tuh. Terus ayah ngelakuin itu ke aku. Kelas 1 SMA itu ya? Iya. Terus itu kejadian lagi pas bulan puasa, pas Maret, pas aku pulang sekolah. Kejadian tuh sore hari, pas aku lagi masak kopi, terus tiba-tiba ayah manggil, "Kak," terus itu apa, masak kopi dulu ya. Terus awal itu nggak terjadi apa-apa, kayak cuma ngobrol-ngobrol biasa gitu. Terus habis itu tiba-tiba pas ayah diri dari tempatnya, ayah tiba-tiba kunci pintu. Habis itu langsung kuncinya itu taruh di kantong ayah. Terus itu tiba-tiba ayah langsung nyamperin aku. Terus aku bilang, "Ayah mau ngapain?" Terus aku alasannya, "Udah kamu ikut aja." Aku alasannya tuh menstruasi. Terus tiba-tiba ayah nggak percaya sama aku. Terus tiba-tiba ayah langsung nampar aku. Terus ayah langsung gituin aku. Sampai genggam tangan aku. itu ada cairan yang masuk ke dalam alat kelamin? Ada. Cairannya masuk nggak? Masuk. Jadi yang pertama juga masuk? Iya.